Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Intan Erlita bisa hadir kembali menyapa Anda di program Lentera Hati. Dan kali ini kami masih berada di Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantabur, Jakarta. Untuk tema kali ini kami akan membahas mengenai peran perempuan dalam keluarga. Dan tentunya ini bukan peran yang mudah. Untuk itu kali ini sudah ada narasumber yang ahli untuk membahas masalah ini. Yaitu sudah ada Ibu Dr. Anda Hajah Raudatul Munaroh MA. Beliau ini adalah juri keluarga Sakinah Provinsi DKI Jakarta dan juga konsultan BP4 DKI. Apa kabar Ibu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ini kalau kita berbicara mengenai peran wanita dalam keluarga, ini tepat sekali kalau berbicara sama Ibu ya Bu ya. Tapi sebelumnya kita membahas dulu Ibu nih, konsep keluarga sakinah itu seperti apa ya Bu ya? Konsep keluarga sakinah menurut Islam adalah seperti yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Jadi surat Ar-Rum 21 itulah yang menjadi tujuan dari pernikahan dalam Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu akan terbentuk kalau pelakunya atau pasangan suami istri ini mengikuti seperti yang difirmankan Allah tadi di dalam ayat Ar-Rum 21 ini. Ada dua dimensi. Yang pertama dimensi ilahiyah, dimensi nikah karena ingin mendapatkan ridho Allah, dimensi nikah ingin mendapatkan rahmat dan barokah Allah. Itu dimensi yang pertama, itu namanya dimensi ilahiyah. Yang kedua dimensi duniawi, ya, seperti aspek psikologi, aspek sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, aspek duniawi. Aspek duniawi yang kedua ya? Iya. Yang pertama tadi, jadi artinya bahwa rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu terbentuk oleh aspek duniawi dan aspek ukhrawi atau aspek ilahiyah. Kalau hanya salah satu saja tidak akan tercapai. Belum terbentuk ya? Belum itu ya? akan terbentuk, ya seperti itu. Baik. Ya. Nah kalau begitu kedudukan perempuan sendiri di keluarga sakinah mawaddah dan warahmah itu seperti apa ya Bu? Kedudukan perempuan dalam rumah tangga, dalam pembinaan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Betul. Subhanallah, sangat strategis sekali, sangat bagus sekali, sangat penting sekali, ya. Karena baiti janati, rumahku adalah surgaku, lebih banyak diwarnai oleh peran seorang ibu. Peran seorang ibu. Iya, peran seorang istri. Jadi rumah ini mau dibikin apa? Mau tentram, mau garang, mau panas, ini sangat diwarnai oleh seorang ibu. Andil wanita atau andil ibu atau istri? Iya, ibu dan ya? istri besar sekali dalam pembentukan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Wanita seperti apa yang mampu menciptakan baiti janati, yang mampu menciptakan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, seperti Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 4. Wanita yang fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Wanita yang solehah adalah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika Allah telah memeliharanya. Saya ulangi, wanita yang soleh adalah wanita yang taat pada Allah, lagi memelihara diri ketika suami tidak ada karena Allah telah memeliharanya. Itu wanita yang solehah. Jadi wanita yang solehah, insya Allah yang mampu akan menciptakan rumah tangganya menjadi baiti janati. Nanti akan terbentuklah anak yang soleh-soleh, jelas akan mengantarkan pada rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau bisa dikatakan peran seorang wanita itu cukup penting ya Bu di keluarga itu? Oh iya, sangat penting sekali. Bagaimana Islam memandang seorang wanita Ibu? Oh, Islam sangat mengangkat harkat wanita. Sebelum Rasulullah diturunkan, diutus oleh Allah, zaman sebelum Rasulullah wanita dianiaya, wanita tidak mendapatkan penghargaan, wanita tidak dihargai, wanita dizolimi.
Allah menurunkan Muhammad Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak, dan Allah menyuruh Rasulullah untuk mengangkat derajat kaum wanita. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di telapak kaki wanita. Iya, betul sekali. Wanita yang seperti apa? Wanita yang fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Yaitu wanita yang solihah. Baik, jadi kalau begitu agama sendiri pun pemirsa cukup menganggap tinggi peran wanita di sini ya Bu. Iya, Bahkan jelas ada sekali. kalimat mengatakan bahwa surga di bawah telapak kaki. Iya, betul. Kalau begitu menurut Ibu sendiri nih, peran perempuan dalam membangun akhlak anak ini seperti apa? Ya, bagaimana perempuan membangun akhlak anak? Dalam Islam, ibu adalah madrasatul ula. Ibu adalah guru sekolah yang pertama, guru yang pertama yang dikenal oleh anak. Ketika anak baru lahir, lingkungan awal yang pertama siapa? Ibu. Dan yang kedua, dalam konsep Islam, bagaimana membentuk akhlak anak, seorang ibu yang mempunyai wawasan Islam paham betul bahwa hakikatnya anak adalah kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi ayyumajisani. Hakikatnya anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci, bertauhid pada Allah. Hanya orang tua lah yang akan menasranikan, meyahudikan, dan memajusikan. Subhanallah, Islam sangat memahami betul bahwa terbentuknya akhlak, terbentuknya kepribadian anak ditentukan oleh dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Internal dan eksternal. Iya, faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri individu, faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri individu. Jadi bisa dikatakan juga bahwa di sini peran seorang ibu cukup penting ya dalam membina peran akhlak anak itu sendiri ya. Nah, tadi dikatakan bahwa anak itu seperti kertas putih ya Bu ya. Jadi seperti apa ke depannya orang tua lah yang ikut berperan. Baik, nanti Ibu kita masih akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali untuk membicarakan mengenai peran perempuan dalam keluarga di Lentera Hati. Ya, kita kembali lagi di Lentera Hati dan kita masih membahas mengenai peranan wanita di dalam keluarga. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ya pemirsa dan juga ibu. Begitu banyak sekarang wanita yang juga bekerja di luar rumah dengan banyak alasan lah. Di antaranya mungkin membantu ekonomi keluarga. Bagaimana untuk memandang wanita yang bekerja juga Bu? Ya, Islam pada dasarnya tidak melarang wanita bekerja. Tidak melarang ya? Ya, tidak melarang wanita bekerja. Ini sudah ada contoh-contohnya di kala zaman sahabat maupun di kala zaman Rasulullah. Ya, contoh Siti Khadijah pedagang sukses, Zainab pedagang sukses, ya. Banyak sahabat yang lain Fatimah sukses di bidang kesehatan, ya. Banyak wanita-wanita yang sukses di zaman Rasul ya? Zaman Rasulullah, ya enggak. Artinya di sini bahwa wanita boleh berkarya, namun wanita dalam konsep Islam boleh berkarya, boleh bekerja, asal tetap menjaga diri, sadar diri bahwa apa tugas dan fungsinya sebagai seorang wanita tanpa keluar dari syariah Islamiyah. Ini yang kadang-kadang sulit nih Bu nih. Boleh bekerja tapi harus bisa membagi peran seperti itu ya. Iya, betul. Seperti apa nih Bu? Membagi peran yang baik agar wanita bekerja juga tidak kecolongan untuk dalam Iya, rumah. betul ya. Betul. Jadi wanita seperti apa yang kemudian bisa mengembangkan karir, namun juga bisa tidak meninggalkan. Iya, tidak meninggalkan. Yaitu wanita yang mampu membagi mana yang harus saya sebagai seorang istri, saya sebagai seorang ibu, peran saya sebagai seorang ibu dan fungsi saya sebagai seorang istri tidak boleh ditinggalkan. Itu utamanya. Carilah pekerjaan yang sesuai dekat mendekati ke fitrah wanita. Fitrah wanita adalah lembut. Fitrah wanita adalah hati-hati. Fitrah wanita adalah teliti, ya enggak?
Nah, fitrah wanita adalah pendidik. Nah, kembangkan fitrah-fitrah itu sehingga carilah pekerjaan yang mempunyai kandungan fitrah wanita. Tidak menghilangkan fitrah itu sendiri Iya, ya. betul ya. Baik. Kalau begitu bagaimana cara menyeimbangkan menurut Ibu yang terbaiknya? Karena bisa kita katakan kadang-kadang mereka bekerja dari pagi sampai malam. Gitu kan, Bu. Melihat kondisi sekarang bagaimana nih? Iya. Memang dengan perkembangan teknologi sekarang ini, dengan perkembangan zaman ini tidak memungkiri, tidak mengingkari kenyataan bahwa wanita berkarya di luar. Padahal dia adalah seorang istri dan juga seorang ibu. Maka di sini diperlukan adanya kerjasama dengan suami, saling pengertian antar istri dan suami, saling memahami satu dengan yang lain. Karena pada dasarnya tadi Islam tidak melarang seorang wanita bekerja, apalagi kalau jelas-jelas motivasinya kerja adalah ingin mengamalkan ilmunya, ingin bekerja karena ingin beribadah dengan ilmunya, atau ingin membantu suami dari bidang ekonomi karena dirasa kurang untuk kesejahteraan keluarga. Keluarga itu sendiri. Iya. Jadi itu dan tentu ini konsultasi dulu dengan suami. Kira-kira pekerjaan apa yang dibolehkan, diizinkan oleh suami. Bahkan bila perlu ketika istri bekerja, suami bisa mengantarkannya. Ya, seperti itu. Intinya adalah bagaimana mendapatkan ridho dari suami juga atau izin itu sendiri ya. Nah, kalau kita memandang istri yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya, Bu, itu bagaimana, Bu? Itu sebenarnya berperan ganda atau memang itu diperbolehkan? Ya, itu tadi kembali motivasinya apa? Kalau motivasinya karena ibadah, untuk mengamalkan ilmu, kemudian mendapatkan rezeki, alhamdulillah, tidak apa-apa. Ya enggak? Banyak kan ya, seorang wanita yang jadi guru ingin mengamalkan ilmu selama kuliah ketika kuliah ingin diamalkan ya. Dan kemudian mendapatkan rezeki, income, itu kan alhamdulillah. Ya enggak? Ya. Namun ada wanita yang motivasinya memang ingin mencari tambahan ekonomi untuk membantu suami untuk agar kesejahteraan keluarganya terjaga, itu juga bentuk daripada ibadah. Ya, karena jangan kau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan miskin. Iya, apalagi miskin iman, miskin ilmu. Jangan tinggalkan. Nah, karena itu tugas orang tua bersama-sama antara suami istri saling kerjasama ya, iya, saling kerjasama. Iya. Baik. Ibu, bagaimana dengan kalau kita melihat banyaknya perempuan-perempuan yang tangguh di Indonesia, sepertinya mereka tampak terlihat cukup mandiri sekali. Bagaimana untuk Ibu melihat ini? Ya, sebenarnya wanita mandiri juga tidak apa-apa, tapi jangan kebablasan kemandirian. Karena hakikatnya siapapun orangnya, wanita maupun pria, hakikatnya saling membutuhkan. Apalagi kalau sudah nikah. Dalam konsep Islam, suami dan istri saling membutuhkan. Dalam surat Al-Baqarah 187 Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Suami adalah pakaian istri, istri pakaian dari suami. Fungsi dari pakaian antara lain adalah pertama, menutupi aurat. Tugas suami adalah menutupi kelemahan istri, tugas istri adalah menutupi kelemahan suami. Fungsi yang kedua adalah pakaian melindungi dari terik panas matahari. Tugas suami adalah melindungi istri dari fitnah dunia dan akhirat. Tugas istri adalah melindungi suami dari fitnah dunia dan akhirat. Fungsi pakaian yang ketiga adalah mempercantik si pemakainya. Maka tugas istri adalah mempergagah suami. Dan tugas suami adalah mempercantik suami. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sebagus-bagusnya pakaian adalah taqwa. Jadi tugas istri adalah meningkatkan takwa suami, tugas suami adalah meningkatkan takwa istri. Begitu pula di dalam pendidikan anak, tugas bersama, bukan hanya tugas istri, jadi tapi tugas bersama. Ya, iya, tugas karena tadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yeah. Bagaimana kalau untuk membantu anak atau tugas anak tadi kan merupakan tugas kerjasama dari istri dan suami. Tapi kalau dua-duanya bekerja bagaimana? Ya, bagaimana kalau dua-duanya bekerja? Ya, tadi komunikasi itu harus ada. Ya, kesepakatan bersama. Kita niat
membina rumah tangga antara lain ingin terbentuknya anak yang soleh solihah. Iya. Anak yang soleh solihah pasti keluarga itu punya konsep. Ketika nomor satu, sukses tadi, akhlakul karimah kan begitu. Nah ketika akhlakul karimah bareng-bareng, sukses tadi juga bareng-bareng. Kemudian kenyataannya sama-sama ketika mau ulangan sama-sama kerja semua atau sama-sama maaf tugas keluar kota semuanya. Tentu sebagai orang tua, salah satu orang tua ada kesepakatan salah satu yang pergi, yang satu membimbing anak ketika menghadapi ulangan-ulangan atau bimbing ketika belajar dan seterusnya. Ya, seperti baik. itu. Ini cukup menarik sekali kalau kita membahas mengenai peranan wanita baik sebagai istri maupun sebagai ibu ya. Iya. Tapi nanti kita masih akan lanjutkan kembali ya Bu ya. Iya. Pemirsa Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Lentera Hati. Ya, kita kembali lagi di Lentera Hati dan kita masih membahas mengenai peranan perempuan atau wanita di dalam keluarga. Ibu, kalau kita lihat tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa sebenarnya kalau kita mau berbagi peran dengan suami, hubungan keluarga juga bisa harmonis, ekonomi keluarga tercapai, anak juga terdidik dengan baik. Bagus. Tapi bagaimana dengan kalau wanita yang masih menjadi KDRT nih Bu? Masih cukup banyak kan Bu? Wanita yang Korban kekerasan dalam rumah tangga. Ini bagaimana Bu? Ya. KDRT kekerasan dalam rumah tangga itu terbentuk antara lain ya. Karena tidak ada antara lain. Satu karena komunikasi yang terhambat, miscommunication. Antara suami istri ini tidak ada komunikasi yang lembut, tidak ada komunikasi yang halus, tidak ada komunikasi yang mantap. Tapi yang ada adalah komunikasi kasar, ya enggak? Yang mengumpat-umpat, yang kemudian di mana si suami sebenarnya tidak menginginkan ini, istri melakukan yang itu. Atau sebenarnya si istri tidak menginginkan A, suami malah justru melakukan A. Jadi selalu yang seperti itu, sehingga akhirnya membuat satu konflik-konflik. Yang konflik ini kemudian lama-kelamaan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Ya enggak? Ada aggressive action lewat tonjok-menonjok antara suami istri, ada agresif oral, nyebut alat nyebut organ tubuh, nyebut isi ragunan, nyebut isi apalagi. Akhirnya menimbulkan lah ya makin. Yang itu kemudian dipotret oleh anak. Ya enggak, maka bisa jadi nanti anaknya juga seperti itu. Kembali kepada penyebab KDRT, antara lain tadi adanya komunikasi yang tidak bagus. Bisa jadi yang kedua bisa jadi pada orang tertentu adanya kepribadian yang memang tidak sehat, dibentuk oleh ketika dia kecil ada pola asuh orang tua yang salah. Iya, sehingga karena akibat pola asuh orang tua yang salah, kemudian dia bergaul dengan orang yang salah, maka kemudian akan terjadi kepribadian yang kurang harmonis, yang tidak baik, yang cenderung menggunakan kacamata negatif saja, kemana-mana negatif, ya, pencemburu buta, ya, dan seterusnya. Bahkan bisa jadi pada orang-orang tertentu malah berkepribadian psikopat. Itu yang berbahaya. Itu sangat bahaya sekali. Ya, sangat bahaya sekali. Ibu, kalau kita berbicara lagi tadi kan KDRT mungkin miscommunication ya, atau tidak adanya komunikasi yang selaras sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi bagaimana dengan peran wanita atau peran perempuan dalam rumah tangga tapi dia single parents? Karena satu dan lain hal dia menjadi seorang orang tua tunggal. Iya. Bagaimana Ibu? Peran single parent terhadap anak-anak, pembinaan dalam rumah tangga. Ya, memang ini wanita setelah nikah suami istri, kemudian ada yang kemudian cerai. Cerai itu bisa cerai meninggal, bisa cerai hidup. Ya. Untuk yang cerai meninggal tidak kita bahas, ya. Artinya itulah sudah takdir Allah, ya enggak. Tapi yang cerai hidup ini yang harus kemudian sangat-sangat diperhatikan, harus dipertimbangkan matang-matang. Karena kecenderungan sangat besar dan semua para ahli sepakat bahwa perceraian orang tua itu berdampak negatif terhadap perkembangan kepribadian anak. Kalau kemudian
perceraian jelas memberikan dampak negatif pada perkembangan kepribadian anak, tentu orang tua suami itu idealnya jangan sampai cerai hidup kan begitu. Namun bagaimana bila ternyata memang solusi cerai adalah terbaik, nah, jendela darurat, pintu darurat yang harus diambil oleh seorang wanita sehingga wanita itu hidup dalam single parent, sama fungsinya. Ibu rumah tangga yang double maupun yang single parent sama-sama, yaitu tujuannya bagaimana membentuk anak menjadi anak yang soleh-solehah. Karena wanita yang single parent maupun wanita yang ada suaminya sama-sama dalam Al-Quran, dia akan menghayati surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sehingga walaupun wanita itu single parent, wanita itu akan tetap menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Jadi boleh katakan perannya sama Iya, ya Bu ya? Walaupun dia single parents ataupun misalnya seorang istri yang masih memiliki suami, tetap dia perannya sama dalam mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh atau solehah. Iya, betul. Bu, sebenarnya kalau Ibu kembali menjelaskan kepada pemirsa juga, Iya. hak-hak seorang perempuan dalam keluarga itu seperti apa sih Bu, hak-haknya? Hak perempuan terhadap keluarga bisa dibagi menjadi antara lain ya, hak istri terhadap suami, ya enggak, ya antara lain hak istri dalam hadis dikatakan, hai suami, bila engkau makan, maka berilah makan istrimu. Bila engkau berpakaian, berilah pakaian istrimu. Yang ketiga, jangan tampar muka istrimu. Yang keempat, jangan cemooh istrimu. Itu. Jadi jangan menghina, ya. Jangan menghina. Iya, jangan menghina istri. Dari wanita lahirlah, iya. Anak-anak. Dari wanita lahirlah suami, ya enggak? Dari ibu kan wanita. Iya. Jadi kalau engkau makan, hai suami, maka berilah makan istrimu. Kalau engkau berpakaian, berilah pakaian istrimu. Jangan tampar muka, jangan tampar muka, dan jangan hina istrimu. Sebenarnya itu sudah cukup jelas ya Bu ya, hak-hak yang harus diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri ya. Tapi sayangnya mungkin di zaman sekarang masih banyak yang melupakan akan hak-hak seperti itu ya. Kalau Ibu melihat fenomena keluarga di Indonesia seperti apa nih? Ya, fenomena keluarga di Indonesia khususnya ya, di DKI kecenderungan fenomena keluarga Indonesia khususnya di DKI adalah yang pertama. Sekarang kecenderungan bahwa wanita karir sudah banyak, ya enggak? Ya. Dulu yang karir adalah bapaknya, ya, ibunya ibu rumah tangga. Sekarang cenderung yang perempuan karir, yang laki-laki karir. Dua-duanya berkarir. Iya, betul. Tapi kembali, kalau wanita karir dan laki-laki karir memahami fungsinya masing-masing, job description-nya saling difahami, saling ridho satu dengan yang lain, insya Allah no problem. Nah, yang persoalan adalah ketika seorang istri karir melejit, sementara suaminya karirnya lambat begitu. Nah, jalan di tempat, kecenderungan sekarang sudah masuk menjadi faktor penyebab perceraian. Iya. Jadi ketika itu berarti sekarang fenomena. Iya, sekarang kecenderungan seperti itu. Jadi wanita yang punya posisi tinggi sementara suaminya biasa. Wanita yang duitnya banyak sementara suaminya uang pas-pasan. Wanita yang lebih suaminya kecenderungan. Ini sudah menjadi faktor penyebab berakhir di pengadilan. Iya, seperti itu. Sebenarnya itu bisa diantisipasi nggak sih Bu? Ya, antisipasinya kembali. Berbekallah kamu di dalam rumah tangga. Dan sebagus-bagusnya bekal adalah takwa. Kalau kita sudah mengacu pada Al-Quran takwa, maka suami dan istri paham betul tugas masing-masing. Seorang suami mempunyai tugas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi kamu wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atau sebagian wanita, dan karena Allah telah menugaskan laki-laki untuk memberikan nafkah kepada wanita. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 34 ini haknya suami adalah menjadi
hak suami ada menjadi qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Baik. Kewajibannya memberikan nafkah pada istri dan anak-anak. Jadi kalau peran itu sudah bisa dijalani, maka semua bisa selaras iya, ya. betul. Sementara ada lagi peran wanita. Iya. Peran wanita adalah fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang solihah adalah wanita yang taat pada Allah, lagi memelihara diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah memeliharanya. Dari wanita yang solihah, wanita yang taat pada Allah. Wanita yang taat pada Allah itu wanita yang seperti apa? Wanita yang mengimani firman-firman Allah. Salah satu firmannya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi wanita yang solihah harus taat pada suami. Ya. Selagi suaminya itu menjalankan syariah Islamiyah, hukumnya wajib. Baik. Perannya sudah sangat jelas ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya. Kalau kita berbicara peran wanita dalam keluarga memang cukup menarik sekali dibahasnya ya, dan kayaknya memang harus membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi ya. Baik Ibu, nanti kita akan kembali mungkin berbincang-bincang di lain kesempatan. Dan pemirsa, itulah dia akhir Lentera Hati kali ini tentang mengenai peran perempuan dalam keluarga. Dan memang seorang perempuan walaupun berkaya tetap harus ikhtidatnya bahwa ia adalah seorang ibu dan juga seorang istri. Saya Intan Elita pamit dan sampai jumpa di lain kesempatan.